Ramai disebut maju di Pilkada Jakarta, nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia justru berpotensi menang di Jawa Tengah. Potensi itu setidaknya dilihat pasca munculnya survei LSI yang menunjukkan Ketua Umum PSI itu unggul dibandingkan kandidat lain di Jawa Tengah. Apakah jalan Kaisang akan mulus bertanding di Jawa Tengah atau banteng PDI Perjuangan akan siap menghadangnya? Kami akan membahasnya bersama dengan politikus PDI Perjuangan Ciko Hakim, juru bicara PSI Dedek Prayudi, dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam Mas Ciko, Mas Kodari, Mas Uki. Malam. Oke. Mbak Sylvia. Iya, Mas Uki, ke Anda dulu deh yang survei ketumnya lagi bagus-bagusnya nih di Jawa Tengah. Kalau Mas Kodari bilang Kaisang bakal jadi hiu kalau di Jawa Tengah. Karena bertanding dengan kolam yang isinya ikan tongkol. Gimana tuh responnya, Mas Uki? Plus ada survei LSI yang memenangkan Kaisang. Ya, jadi pertama-tama terima kasih banyak ya kepada rakyat Jawa Tengah bahwa ini sesuatu yang di luar dugaan dari PSI terutama ya, bahwa elektabilitas Mas Kaisang begitu tinggi di Jawa Tengah setidaknya untuk saat ini. Jadi kami pelajari survei LSI tersebut ya, dan kami dapati top of mind Mas Kaisang nomor 2. Tapi kalau misalnya simulasi 21 nama, Mas Kaisang di sini sudah di angka 15%. Apabila simulasinya dikurangi menjadi 6 nama, maka di sini Mas Kaisang sudah di angka sekitar 20-an%. Nah, hal inilah yang sebenarnya membuat kami agak terkejut. Jadi baru kemarin ya, saya bertemu dengan Mas Kaisang membahas survei LSI ini. Dan Mas Kaisang sendiri juga sebenarnya agak terkejut. Kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi begini, apabila kemudian survei ini sudah keluar dan ini adalah sebuah fakta elektoral bahwa Mas Kaisang di sini memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di Jawa Tengah ya, terutama kalau kita bedah lagi ya, kemarin itu di Solo dan di Semarang Mas Kaisang nomor 1. Ini tentunya membuka peluang lagi opsi-opsi ya, apabila benar Mas Kaisang nanti setelah mengikuti diskusi di internal PSI akan betul-betul maju di pilkada gitu. Nah, ini juga kan nggak berdiri sendiri ya. Kemarin kami mendengar kabar dari KPU bahwa putusan MA ini ya, putusan MA yang mengubah variabel yang menempel pada batas minimum usia calon gubernur atau gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih itu sudah akan dikonversi menjadi PKPU. Jadi untuk saat ini kami tidak mau GR dulu ya, tapi kami merasa terhormat ya, dan buat kami ini adalah sebuah bentuk di mana anak-anak muda ya bukan hanya diakui ya, tapi juga dibutuhkan ya untuk melanjutkan perbaikan bangsa ini. Dan yang jelas putusan yang kedua, MA itu berkah lah ya buat PSI, buat Kaisang, Mas Uki. Iya, ini tentunya menjadi opsi buat kami ya, apabila betul Mas Kaisang nanti akan maju, Mbak. Dan yang kedua, kami juga sepakat ya dengan pendapat Mr. Q, Bang Kodari ya, yang menyatakan bahwa Jokowi efek itu memang adalah sebuah fakta yang agak sulit kita bantah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini sudah kami dapati ya dari pemilihan legislatif lalu di DPRD misalnya ya, DPRD Kota Solo dari 0 menjadi 5 kursi, Kota Semarang dari 2 menjadi 5 kursi, dan di 2 kota utama di Jawa Tengah ini, Solo dan Semarang ya, PS itu nomor 3 tertinggi ya perolehan suaranya. Jadi ini tidak seperti yang dituduhkan misalnya ya oleh PKS beberapa hari yang lalu bahwa Pak Jokowi menawar-nawarkan, menyodor-nyodorkan nama Mas Kaisang ke partai-partai gitu. Jadi partai sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah menyodorkan ya. Kedua, dari akar rumputnya sendiri juga sudah terbukti bahwa elektabilitas Mas Kaisang di sini memang tinggi gitu, setidaknya di Jawa Tengah. Kurang lebih begitu, Mbak Sylvia. Oke, Mas Uki, coba pindah dulu ke Mas Ciko. Mas Ciko, kalau PSI mengatakan terkejut dengan survei LSI, apakah ini lantas membuat PDI Perjuangan kepincut menggandeng Kaisang di Pilkada Jawa Tengah? Mas Ciko, hari audionya? ini kami masih fokus dan memprioritaskan apa yang menjadi prioritas kami tentu, yaitu mengerucutkan nama dari internal kader kami sendiri. Karena memang Jawa Tengah ini kan kita bisa ketahui memang eksistensi dari PDI Perjuangan sangat baik selama ini, dan gubernur yang terakhir adalah Pak Ganjar Pranowo yang juga dianggap sukses menekan angka kemiskinan yang
cukup signifikan. Nah, ini juga ada adalah terkait dengan kriteria yang kita set untuk memimpin suatu daerah, dan itu di set berbasis kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan-tantangan ke depan, dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Nah, dari situ baru kita berangkat untuk membuat kriteria-kriteria pemimpin seperti apa, tentunya yang punya pengalaman yang mumpuni. Ya, oke, tampaknya ada gangguan sinyal komunikasi kami dengan Mas Ciko. Pindah dulu deh ke Mr. Q, Mas Kodari. Mas Kodari, benarkah melesatnya nama Kaisang di survei Jawa Tengah itu Dan kalau karena... daerah-daerah milih basis suara yang sungguh. Halo, ya, sorry, tadi keputus ya? Iya, Mas Ciko. Dilanjutkan dulu sedikit ya sebelum saya ke Mas Kodari. Iya, gimana pertanyaannya Sylvia? Bentar-bentar Mas Kodari, sepertinya Mas Ciko... Oke, kita tunda dulu ya komunikasi dengan Mas Ciko ke Mas Kodari. Mas Kodari, faktor melesatnya nama Kaisang di Jawa Tengah itu sebetulnya apakah masih karena Jokowi's effect atau ada faktor lainnya? Oke, pertama Mas Kaisang kan sudah dikenal oleh masyarakat di Jawa Tengah ya, dan memang ada hukum besi pemilihan langsung bahwa tidak dikenal tidak mungkin dipilih. Walaupun di sisi yang lain, Mas Kaisang selama ini justru belum diwacanakan sebagai calon Jawa Tengah. Yang banyak diwacanakan saya dengar adalah di Jakarta. Koreksi sedikit terhadap berita Metro, saya sebetulnya tidak heran bahwa Kaisang itu tinggi. Bahkan saya sudah beberapa hari yang lalu sudah mengatakan sebelum rilis surveinya lembaga survei bahwa menurut saya Kaisang itu lebih visible di Jawa Tengah ketimbang di DKI Jakarta. Jadi temuan surveinya Jayadi Hanan dan kawan-kawan hanya mengkonfirmasi saja apa yang diduga oleh Mr. Q begitu. Jadi itu yang pertama ya, dia sudah dikenal. Yang kedua memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Jokowi sangat populer di Jawa Tengah ya. Ada hasil survei lembaga survei misalnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kalau tidak salah 85%. Dan saya kira sudah proven efek Pak Jokowi itu dalam Pilpres 2024 yang lalu, bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran itu bisa unggul di Jawa Tengah 5-3 banding pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang notabene sebetulnya adalah gubernur Jawa Tengah yang mendapatkan sekitar 34%. Gitu. Jadi sebetulnya pengaruh Pak Jokowi itu bisa dilihat dari Pilpres yang lalu. Nah, yang ketiga rupanya partai yang besar di Jawa Tengah yaitu PDI Perjuangan rupanya cukup banyak juga pemilihnya yang memilih Mas Kaisang sebagaimana terlihat dari hasil survei yang dipaparkan oleh Jayadi Hanan beberapa hari yang lalu. Jadi saya kira 3 alasan itu Zilvia yang menjelaskan kenapa Mas Kaisang itu bisa nomor 1. Di pertanyaan terbuka Mas Kaisang masih nomor 2 karena memang belum diwacanakan, belum dibicarakan, belum disosialisasikan, belum ditegaskan oleh PSI. Saya kira kalau ditegaskan dan diwacanakan secara formal kemungkinan bisa lebih tinggi lagi ya. Apalagi misalnya kalau tidak ada Pak Ahmad Lutfi gitu sebagai calon gubernur, maka kemudian saya melihat angkanya bisa lebih tinggi lagi karena pada hari ini efek Pak Jokowi itu saya lihat itu dia nyangkutnya atau asosiasinya dengan 2 tokoh tuh masih Kaisang dan Ahmad Lutfi. Jadi kalau salah satu saja yang maju mungkin efeknya akan lebih kuat. Begitu Zilvia. Oke. Melihat hasil survei LSI ini, Mas Uki, apakah PSI akan segera memutuskan Kaisang ini akan bertarung di mana? Di Jawa Tengah atau di Jakarta? Audionya belum muncul, Mas Uki? Masih silent. Ada gangguan juga kah dengan Mas Uki? Boleh diulangi lagi suaranya, Mas Uki? Masih silent itu suaranya Mas Uki itu. Masih di mute kah? Sorry, ya bahwa Mas Kaisang akan maju itu sendiri baru akan mau dibahas karena kami baru mendapatkan kabar ya bahwa putusan MA itu akan segera dikonversi menjadi PKPU yaitu 30 tahun per tanggal 1 Januari sehingga di sini ada ruang untuk Mas Kaisang untuk maju gitu ya. Bahwa kemudian Mas Kaisang mau akan dimajukan di mana itu adalah pembahasan berikutnya. Artinya ini belum mendapatkan sebuah
kepastian lah dari PSI-nya sendiri, Mbak Sylvia. Oke, baik kalau begitu. Sambil kita memperbaiki sambungan komunikasi dari masing-masing narasumber kami, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kita akan bahas soal kemungkinan PDI Perjuangan juga mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Sesaat lagi. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa, bagus Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Ya Mas dong, Kaisang? jadi salah satu pertimbangan juga. Baik, kami kembali lagi pemirsa. Mas Ciko, apakah sudah tersambung kembali? Kalau sudah tersambung, saya ingin minta Ya, tanggapannya nih ketika Ketua Umum Anda, Mbak Puan mengatakan ya turut mempertimbangkan Kaisang, itu karena hanya sekedar lip service ditanya wartawan atau memang serius ini melihat surveinya Kaisang tinggi jika dibandingkan dengan kader PDI Perjuangan Bambang Pacul? yang lebih tahu Mbak Puan, apakah itu hanya sebuah lip service atau masih serius. Tapi bagi kami, ya kalau terkait dengan pilkada ini memang berbeda dengan apa yang terjadi di Pilpres. Karena kita harus membuka ruang untuk komunikasi dengan partai politik manapun. Kita juga tidak bisa selalu melihat Kaisang ansih sebagai seorang anak presiden. Kasihan Uki dong, ya kan? Kaisang kan juga pimpinan partai politik gitu. Jadi kita juga harus menghargai itu dengan partai politik yang perolehan suaranya lumayan di berbagai daerah. Dan ini juga artinya PDI Perjuangan tentu membuka jalur komunikasi dengan partai politik manapun. Itu selalu kami sampaikan. Kait dengan Jawa Tengah, tapi tentu utamanya kita hampir bisa dipastikan akan mengusung calon dari terlepas nanti sesudahnya tentunya kita akan berbicara dengan partai politik yang lain. Apakah partai politik yang lain memiliki calon untuk mau dipasangkan dengan calon yang akan kita usung. Jadi pada prinsipnya itu dulu dan masih banyak waktu. Tetapi terkait dengan hasil survei, ya sampai hari ini kami masih merasa hasil survei ini cukup cair ya, tidak begitu bisa mengatakan bahwa bisa dipastikan bila calon A atau calon B maju dipastikan akan menang karena belum ada juga yang melebihi 30%. Apalagi kalau kita bicara soal elektabilitas sebelum di batas 50% pun sesungguhnya belum ada. Jadi kalau memang calon mulai bergeliat, mulai pasang-pasang gambar, kita bisa lihat mungkin hasil yang akan berbeda. Oke, Bang Ciko, tapi sebagai jawara di Jawa Tengah, sebagai kandang banteng, dijuluki sebagai kandang banteng di Jawa Tengah, harusnya PDI Perjuangan tetap mengusung kader sendiri dong. Itukah yang diprioritaskan dibandingkan mengusung kader dari partai lain? Dan tadi saya sampaikan, pastinya kami akan hampir bisa dipastikan kami akan mengusung calon gubernur dari internal kader kami dan kemudian baru kami berbicara dengan partai politik yang lain dan apakah akan memasangkan calon usungannya bersama dengan calon kami. Dan itu saya rasa kemungkinan untuk kami tidak mengusung calon dari internal itu sangat kecil. Oke, Mas Kodari melihat sejarah PDI Perjuangan dengan keluarganya Pak Jokowi, apakah ada kemungkinan PDI Perjuangan mengusung Kaisang, apakah itu sebagai cagup atau sebagai cawagup di Jawa Tengah? Pertama saya agak yakin bahwa untuk Jawa Tengah itu yang mengambil keputusan adalah Ibu Mega langsung ya, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan karena itulah pertanyaan Zylvia tadi kira-kira jawabannya adalah tidak. Jadi saya kira nanti PDI Perjuangan akan mengajukan calonnya sendiri. Saya kira ada beberapa nama yang potensial selain Mas Bambang Pacul mungkin adalah Mas Hendy ya. Dan kebetulan nama Mas Hendy tadi juga disebut oleh Pak Sekjen. Hendy itu adalah singkatan atau nama kecil dari Hendra Prihadi, Wali Kota Semarang 2 kali. Gitu. Jadi saya kira kita akan melihat kalau betul nanti Mas Kaisang maju sebagai calon gubernur, kemudian PDI Perjuangan maju juga dengan calonnya sendiri, maka ini adalah pertarungan yang sangat-sangat menarik ya antara figur Pak Jokowi dengan mesin partainya PDI Perjuangan. Begitu Zylvia, analisa saya. Tapi kalau Anda melihat PDIP efek di Jawa Tengah sebagai kandang banteng, bagaimanapun kan Jawa Tengah itu masih dikuasai oleh PDI Perjuangan meskipun Ganjar kalah di Jawa Tengah pada saat Pilpres. Apakah PDI efek ini mampu mengalahkan Jokowi efek di Jawa Tengah untuk Pilkada? Ya per hari ini kalau lihat survei ya Jokowi efek lebih unggul dibandingkan dengan Banteng efek ya, karena
kita lihat bahwa calon-calon PDI Perjuangan yang disurvei seperti Mas Pacul dan kalau tidak salah nama Mas Hendy juga itu kan posisinya di bawah dari Kaisang ya. Bahkan nomor 2-nya adalah Ahmad Lutfi yang notabene asosiasinya juga dengan Pak Jokowi bukan dengan PDI Perjuangan. Tetapi apakah pola ini akan terus bertahan? Saya kira memang balik lagi bahwa ini adalah suatu dinamika yang harus kita lihat ke depan ya. Kita harus lihat juga bagaimana nanti pergerakan dari PDI Perjuangan dalam mengusung calon gubernurnya. Cuman memang begini, kalau kita bicara Pilkada 2024, saya kira agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, di mana Pilkada itu tidak serentak. Kalau sekarang ini sangat serentak, kelihatannya akhirnya masing-masing wilayah itu berpikir tentang dalam tanda kutip dirinya sendiri begitu. Agak sulit untuk membantu daerah lain ya, sekalipun misalnya bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan simultan, misalnya pilkada bupati wali kota juga mengusung calon gubernur, tapi realitanya saya kira nanti fokusnya akan bersifat sangat-sangat lokal gitu. Jadi PDI Perjuangan pun tidak akan mudah untuk di 2024 menggerakkan seluruh mesin politiknya ke tingkat gubernur, ke pemilihan gubernur, karena nanti konsentrasinya adalah di pemilihan bupati atau wali kota. Karena toh memang pasukan itu adanya di kabupaten dan kota, bukan di tingkat provinsi. Begitu, Sylvia. Oke, baik. Mas Uki, sudah tinggal bulan depan sebetulnya ya proses pendaftaran pilkada itu akan dimulai. Jadi kapan PSI ini akan menentukan ketumnya maju atau tidak, baik itu di pilkada Jawa Tengah, Jakarta, atau di daerah lainnya? Ya, itu masih dibahas ya. Artinya kita baru mulai membahasnya itu aja baru-baru ini ya, karena KPU juga baru aja membuat statement bahwa batas minimum usia 30 tahun itu ditetapkan diterapkan itu pada tanggal 1 Januari 2025. Yang dimana ini artinya ya peluang anak-anak yang sekarang berusia 29 tahun apabila nanti per 31 Desember berusia 30 tahun maka bisa mengikuti kontestasi, yang dalam hal ini Ketua Umum kami Mas Kaisang Pangarep bisa mengikuti kontestasi, konteksnya di sini adalah Pilgub ya. Dan ini masih berlangsung Mbak, jadi ditunggu saja ya. Kami juga masih menjalankan komunikasi secara intensif ya, terutama dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan untuk Jawa Tengah sebenarnya pembicaraan yang paling advance, yang paling terdepan, yang paling matang gitu ya dengan Koalisi Indonesia Maju itu adalah dengan kami akan mencalonkan Pak Lutfi, walaupun ini masih terlalu mentah untuk kita simpulkan sebagai sebuah final statement, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang jelas kami berterima kasih sekali dan kami merasa tersanjung ya dengan apa yang kami merasa terhormat dengan apa yang sudah diucapkan oleh Mbak Puan ya. Di sini Mbak Puan memperlihatkan kematangan ya, bahwa beliau bisa melihat persoalan itu secara komprehensif dan nggak baperan. Sehingga buat kami ini adalah sesuatu yang sangat baik ya, yang dipertontonkan oleh Mbak Puan. Terima kasih. Demikian Mbak Sylvie. Oke, baik. Mas Ciko, terakhir tadi Mas Kodari mengatakan kalau dibandingkan Bantengs Effect sih kayaknya Jokowi's Effect itu masih lebih menang untuk pilkada Jawa Tengah. Bagaimana itu Mas Ciko untuk bisa mengalahkan Jokowi's Effect di Jawa Tengah? Apa yang akan dilakukan? Ya nggak masalah, Pak Kodari ini kan orang Pak Jokowi, saya kan orang Banteng, kan gitu aja. Jadi kita tentunya kalau tampil di mana kita harus menampilkan rasa-rasa percaya diri yang tinggi. Ini kan suatu hal yang lumrah aja, tapi memang perlu diakui juga itu nggak salah apa yang disampaikan bahwa Pak Jokowi punya approval rating, tingkat kepuasan publik di Jawa Tengah yang cukup tinggi, dan ini akan menjadi challenge tersendiri kalau sampai nanti kami berhadapan-hadapan, dan itu tidak pernah menjadi masalah. PDI Perjuangan nggak pernah mempermasalahkan pertarungan yang sengit sekalipun, semakin sengit semakin seru bagi kami. Dan ini bukan hal yang baru pertama kali kami alami ya kan, bertanding ya kan sekeras apapun, tapi ya ini namanya politik, semuanya masih dinamis, masih cair, dan kalau kita melihat hasil survei saya rasa masih banyak ruang untuk bisa mengejar elektabilitas siapapun itu yang berada di atas, karena di atasnya itu tidak ada dinilai angka 50% ke atas. Jadi
kita lebih ingin fokus sekarang untuk mengerucutkan nama dari internal kami dan kemudian baru mulai memasang gambar yang bersangkutan dan kemudian bisa lagi nanti digelar survei berikutnya dan kita lihat apakah bisa terkejar apa tidak. Dan ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi PDI Perjuangan, mesin politik kami di Jawa Tengah, dan semoga juga party ID-nya kuat dan juga akan mengidentifikasikan sosok yang diusung oleh partai dan juga mendukung siapa yang diusung oleh partai. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Mas Ciko, Mas Kodari, dan juga Mas Uki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.